بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 8 dengan subtema yang keempat, yaitu mencegah bencana alam, pembelajaran ke-1. Adapun materinya yaitu pertama, bencana alam, kedua, bekerja sama dengan anggota keluarga, dan yang ketiga yaitu membuat karya dari tanah liat. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Itu semua disebabkan karena manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita harus selalu menjaga lingkungan ya. Kita diharapkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan kita tidak boleh menebang pohon sembarangan agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan juga tanah longsor. Saat di rumah, Siti mendengar berita dari radio. Berita tentang bencana alam. Bencana alam di desa Sukamaju. Nah, anak-anak bacalah teks berita tersebut ya. Bencana alam di desa Sukamaju. Angin topan melanda desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang. Rumah-rumah roboh dan atapnya terbang terbawa angin. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Banyak bantuan datang ke desa Sukamaju. Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Ada juga yang menyumbangkan makanan. Penduduk desa Sukamaju mengucapkan terima kasih. Mereka berterima kasih atas bantuan tenda untuk tidur. Mereka berterima kasih sudah mendapatkan selimut. Mereka juga berterima kasih untuk bantuan makanan. Setelah mendengar berita, Siti mengajak teman-temannya berkumpul. Mereka berkumpul di rumah Siti. Siti menceritakan tentang bencana alam. Bencana alam yang menimpa desa Sukamaju. Nah, anak-anak, bacalah percakapan antara Siti dan teman-temannya ya. Siti berkata kepada teman-teman, "Teman-teman, apakah kemarin mendengar berita dari radio? Ada berita tentang bencana angin topan. Bencana ini menimpa desa Sukamaju." Lalu Lani berkata, "Saya belum mendengar berita itu, Siti. Terima kasih sudah menceritakan kepada kami." "Apakah kamu mendengar berita itu, Dayu?" tanya Beni kepada Dayu. "Saya sudah mendengar berita itu, Beni. Desa itu kan dekat dari tempat kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka?" tanya Dayu kemudian. "Saya akan mengajak keluarga di rumah. Kami akan memberikan bantuan. Kami mau memberikan makanan
ujar Beni. Tepat sekali, Beni. Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju, ujar Udin. Idemu bagus, Beni. Ayo kita mengajak keluarga. Nanti kita bercerita ya tentang bantuan kita masing-masing, kata Edo kepada teman-temannya. Kemudian Siti pun berkata, terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Nah, anak-anak, itulah tadi percakapan antara Siti dengan teman-temannya yang akan membantu korban bencana alam di desa Sukamaju. Wah, mereka baik sekali ya, ingin membantu orang-orang yang sedang terkena bencana alam. Anak-anak, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Mari menolong orang yang terkena bencana. Sekarang mari kita bermain sambil membuat ungkapan terima kasih ya. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami kesusahan? Siapakah yang menolongmu? Lalu apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Dayu mengajak teman-teman untuk bermain. Bermain jika saya. Kalian bisa berikan petunjuk situasinya, lalu buatlah kalimat terima kasih yang tepat. Seperti contoh berikut ini ya, yang Beni, Edo, dan Dayu lakukan. Beni berkata, ayo coba buat ungkapan terima kasih. Situasinya adalah Edo jatuh dari sepeda dan kakinya terluka. Lalu Dayu berkata, jika saya membantu Edo mengobati luka, maka... Kemudian Edo berkata, saya akan berkata, terima kasih Dayu sudah membantu mengobati luka di kakiku. Nah, anak-anak, kalian bisa bermain sambil membuat ungkapan terima kasih seperti yang dilakukan Beni dan juga teman-temannya ya. Anak-anak, dapatkah kamu membuat ungkapan terima kasih? Lakukan bersama dengan teman-temanmu ya. Lakukan secara bergantian, seperti yang dilakukan oleh Beni, Edo, Dayu, dan juga teman-teman lainnya. Anak-anak, kadang-kadang terjadi sesuatu yang menimpa kamu, sesuatu yang tidak kamu inginkan. Seperti bencana alam atau kesusahan yang lain. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Nah, ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong ya. Sekarang buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut ini. Tulislah pada garis yang sudah tersedia ya. Di sini ada kata makanan. Coba kalian buat kalimat terima kasihnya. Bu Guru akan berikan contohnya ya. Terima kasih Udin sudah memberikan makanan kepadaku. Nah, kemudian ada kata yang kedua, yaitu buku. Coba kalian buat kalimat terima kasih dari kata buku. Bu Guru akan berikan contohnya. Terima kasih Lani, kamu sudah meminjami aku buku cerita itu. Nah, anak-anak, kalian tuliskan kalimat terima kasih lainnya ya, berdasarkan kata-kata yang sudah tersedia. Kata-kata selanjutnya yang harus kalian buatkan kalimat terima kasihnya adalah baju, selimut, dan obat. Nah, kalian buat ya masing-masing kalimat terima kasihnya, tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian, seperti contoh yang sudah Bu Guru berikan tadi ya. Beni menepati kata-katanya. Beni dan keluarga sedang bekerja sama. Mereka akan menolong korban bencana alam, bencana angin topan yang menimpa desa Sukamaju. Beni bertanya kepada ibu, "Ibu, apakah kita jadi memasak makanan untuk korban bencana? Saya mau membantu." "Ibu, mari kubantu mencatat bahan-bahan untuk memasaknya," kata Tiur kepada ibu. Lalu Beni bertanya lagi, "Makanan apa yang akan kita sumbangkan kepada korban bencana?" "Terima kasih Beni dan Tiur, kalian mau membantu ibu. Kita akan bekerja sama, menyiapkan makanan untuk korban bencana alam," ujar ibu kepada Beni dan Tiur.
Anak-anak, pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Mengapa kita perlu bekerja sama? Cerita pengalamanku. Sore hari, Beni dan teman-teman berkumpul kembali. Mereka berkumpul di rumah Udin. Beni menceritakan pengalamannya di rumah. Pengalaman bekerja sama untuk membantu korban bencana alam. Nah, anak-anak, apakah pengalamanmu saat bekerja sama di rumah? Coba kalian ceritakan ya di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergantian. Nah, kemudian Udin mengajak teman-teman ke rumah tetangganya. Tetangga Udin adalah pengrajin tanah liat. Udin mengajak teman-teman untuk berkreasi. Mereka akan berkreasi membuat bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamaju sebagai hadiah untuk anak-anak di sana, anak korban bencana alam. Ini adalah cara-cara membuat kreasi dari tanah liat. Yang pertama, siapkan koran sebagai alasnya. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran tersebut. Yang kedua, basahi tangan dengan air ya. Lalu yang ketiga, ambil segenggam tanah liat. Tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Selanjutnya, buat bentuk yang kamu inginkan. Lalu jemur tanah liat hingga mengeras. Nah, anak-anak, kalian sudah selesai membuat kreasi dari tanah liat. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Adapun tugasnya yaitu bacalah teks di halaman 160, yaitu mengamati bencana alam. Untuk tugasnya dikirim melalui voice note ya. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.